Dalam kegiatan belajar praktikum ini akan dijelaskan bagaimana cara melakukan prosedur tindakan bladder training. Prosedur ini dilakukan terhadap pasien yang mengalami gangguan berkemih karena akibat penyakit yang dialaminya, khususnya penyakit yang terkait dengan sistem perkemihan. Pada pasien yang terpasang kateter dalam jangka waktu yang lama, pasien mungkin mengalami penurunan sensasi ingin berkemih atau miksi. Jika hal ini terjadi, maka pasien dapat mengalami kesulitan dalam mengontrol rasa berkemih sehingga mengompol dan mengalami inkontinensia urin. Untuk mencegah hal itu terjadi, maka pasien perlu menerima bladder training. Diharapkan mahasiswa yang praktikum ini mendapatkan aplikasi keperawatan bladder training dan juga berpikir kritis dan problem solving. Nah, di sini laki-laki 70 tahun dirawat di rumah sakit akibat serangan stroke. Setelah hari ke-7, perawat akan membuka Foley kateter. Sebelum perawat membuka kateter, perawat akan melakukan bladder training atau latihan berkemih. Bladder training sendiri merupakan latihan yang dilakukan pada kandung kemih dengan melakukan pengontrolan dan pengeluaran urin. Bladder training merupakan bentuk dari rehabilitasi kandung kemih dalam mengatasi masalah inkontinensi urin. Pada pasien yang menggunakan kateter, tindakan bladder training ini juga dilakukan selama kateter urin terpasang, sebagai persiapan dalam melatih kandung kemih sebelum kateter dilepaskan. Bladder training yang ideal adalah dilakukan sejak kateter dipasang dan selama kateter urin ini terpasang. Sebelumnya, kita akan bahas tentang inkontinensi urin. Apa sih inkontinensi urin? Inkontinensi urin itu adalah masalah akibat mikturia, yaitu ketika seorang tidak mampu mengendalikan keinginan berkemihnya. Normalnya, urin berada di bladder, atau lebih familiar kita sebut sebagai kandung kemih. Dari ginjal, ureter akan menuju uretna melalui bladder. Bladder dapat berkontraksi kandung kemih sehingga akhirnya memulai membesar. Kandung kemih dapat membesar karena terdapat lapisan otot yang disebut dengan otot destrusor dan transitional epithelium atau disebut juga umbilical cell. Sel payung ini mendapatkan namanya karena secara fisik dapat meregang pada saat kandung kemih berisi, seperti payung yang terbuka dalam gerakan lambat. Pada orang dewasa, kandung kemih dapat membesar dan menampung sekitar 750 cc. Sedikit lebih banyak pada wanita daripada pria karena rahim membutuhkan ruang yang sedikit daripada kandung kemih. Baiklah, jadi saat urin berkumpul di kandung kemih, pada dasarnya ada dua pintu yang tertutup. Pintu pertama adalah otot stinger internal yang terbuat dari otot polos yang berada di bawah kendali tak sadar atau otonom. Artinya yang terbuka dan tutup secara otomatis biasanya otot stinger internal. Pintu kedua adalah otot stinger eksternal dan terbuat dari otot rangka dan berada di bawah kendali kita. Artinya, ketika dia membuka atau menutup, kita bisa mengendalikannya. Ini alasan mengapa mungkin menghentikan aliran urin pada waktu saat berkencing itu dapat kita lakukan dengan cara menggunakan senam Kegel. Begitu urin telah melewati otot stinger eterna, dia akan keluar dari tubuh dan akhirnya dapat mengalir keluar. Jadi ketika saraf khusus tersebut atau disebut reseptor yang berada di dinding kandung kemih merasakan akan berkemih atau seperti setengah penuh, mereka akan mengirimkan impuls ke susun tulang belakang, khususnya tulang belakang sakral di tingkat sakrum 2 dan sakrum 3 yang dikenal sebagai pusat miksi. Lalu akan dikirimkan ke otak melalui pons dan penyimpanan ponstin dan pusat miksi pontin. Respons susum tulang belakang adalah bagian dari refleks berkemih dan menyebabkan peningkatan stimulasi parasimpatis dan penurunan stimulasi simpatis yang membuat kontraksi otot destrusus dan stinger
internal jadi rileks. Ini juga yang dapat mengurangi stimulasi saraf motorik stinger eksternal dan memungkinkan untuk rileks juga. Pada titik ini, buang air kecil akan terjadi pada ketika pons atau di bagian otak kita dapat mengontrol buang air kecil secara kita kendalikan. Jika kita ingin menunda buang air kecil atau menahannya, maka pusat penyimpanan dari pontin mendapatkan refleks untuk berkemih, dan ketika kita ingin buang air kecil, pusat berkemih akan memungkinkan terjadinya refleks untuk berkemih. Sekarang ada beberapa jenis dari inskontinensia urin. Yang pertama adalah urge incontinentia, yaitu ketika seorang tiba-tiba ingin buang air kecil karena kandung kemih yang terlalu aktif. Kemudian akhirnya air kecil itu tidak sengaja dikeluarkan. Ini biasanya akibat otot destrusor yang berkontraksi secara acak. Hal ini biasanya mengakibatkan seringnya buang air kecil terutama pada malam hari. Untuk mengatasi inkontinensia urgensi, fokusnya pada penurunan aktivitas otot destrusor. Teknik relaksasi untuk mengendurkan kandung kemih serta obat antimuskarinik dapat menurunkan kontraksi otot destrusor. Selanjutnya ada incontinence stress yang disebabkan dalam peningkatan tekanan perut yang membebani otot sphincter dan memungkinkan urin bocor. Pikirkan hal-hal yang menyebabkan jadinya bersin, batuk, tertawa yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Ataupun juga bisa pada kehamilan bayi yang sedang tumbuh sehingga memberikan tekanan pada ibu yang hamil. Nah, perawatan inkontinensia stress biasanya berfokus pada penguatan otot sphincter eksternal dengan melakukan hal-hal seperti senam Kegel. Jenis lainnya adalah inkontinensi luapan, atau biasanya disebabkan oleh masalah mengkosongkan kandung kemih. Hal ini dapat terjadi karena penyumbatan aliran urin seperti prostat, BPH, ataupun juga pada penurunan dari otot destrusor yang mulai kurang aktif pada lansia. Bagaimanapun, kandung kemih tidak mengkosongkan dengan benar dan akibatnya kandung kemih terisi dan meluap dengan urin yang bocor melalui sphincter. Biasanya hal ini menyebabkan aliran urin yang lemah dan terputus-putus atau terjadi mengalir dari penyumbatan. Perawatan dari overflow inkontinensia ini atau meluap inkontinensia ini adalah dengan cara melalui kateterisasi ataupun obat-obatan seperti alpha blocker yang dapat mengundurkan otot polos yang membantu buang air kecil. Terakhir, terdapat beberapa kondisi seperti penyakit diabetes, kanker kandung kemih, Parkinson, atau multiple sclerosis, serta prosedur seperti prostatektomi dan histerektomi yang dapat merusak saraf destrusor sehingga akan mengaruhi pada otot destrusor dan menyebabkan terjadi inkontinensia urin. Kejadian pengobatan untuk masalah ini tergantung pada kondisi sebenarnya. Secara umum, kita bisa simpulkan bahwa inkontinensia urin terjadi pada saat urin tidak sengaja atau keluar dari kandung kemih akibat dari baik syaraf ataupun otot stinger internal ataupun eksternal. Inkontinensia urgensi disebabkan oleh kandung kemih yang terlalu aktif. Inkontinensia stres disebabkan oleh terlalu banyak tekanan dilawan oleh otot sphincter, dan inkontinensia overflow disebabkan oleh pengosongan kandung kemih yang tidak tuntas. Nah, dari sini kita bertujuan untuk melakukan bladder training ini adalah untuk meningkatkan interval antara waktu pengosongan dan mengurangi frekuensi berkemih selama terjaga sampai waktu tidur. Nah, tujuan dari bladder training ini keseluruhan adalah untuk memberikan pola berkemih agar pasien kembali normal. Bagi pasien terpasang kateter, selama kateter urin terpasang, maka destrusor kandung kemih tidak bekerja secara optimal dalam mengkosongkan kandung kemih karena tugasnya digantikan oleh kateter. Kondisi ini disebut dengan instabilitas stabilitas tutor pada kateterisasi. Dengan tindakan bladder training diharapkan dapat meminimaliskan kondisi instabilitas destrusor. Kemudian pada bladder training ini perawat akan bantu untuk pasien untuk belajar menahan atau menghambat
sensasi dari urgensi dari berkemih dengan melalui jadwal-jadwal yang sudah disepakati dan dibuat. Nah, kemudian diagnosa yang biasanya muncul yaitu adalah inkontinensi urin fungsional, urgensi, berkelanjutan, refleks, atau risiko inkontinensi urgensi. Alat yang dibutuhkan adalah yaitu catatan perawat, klem buah, satu buah, air minum sekitar 200-250 cc, tisu bila perlu, dan juga kateter. Pertama, jangan lupa untuk menyampaikan salam, kemudian menjelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan. Nah, kita harus lihat juga apakah pasien dapat berpasti aktif ataupun tidak. Contohnya mungkin pasien dalam kondisi tidak sadar. Nah, perlu dikaji juga kemampuan berbicara verbal, kemampuan baca tulis, dan pasien. Dan kemampuan dari kognitif dan afektif pasien. Persiapan alat, jaga privasi pasien, pelaksanaan pada kelasan terpasang dawar kateter, cuci tangan. Nah, kita bisa atau pada 1 jam pertama untuk pasien diberikan minum sekitar 1 gelas atau 200-250 cc. Kemudian kita klem pada selang kateter. Kemudian kita berikan lagi minum pada jam kedua sebanyak 1 gelas atau 200-250 cc. Anjurkan klem memberitahu perawat apabila ada rangsangan berkemih. Kemudian pada setiap pada 2 jam pertama, maka aman itu tanda-tandanya adalah distensi kandung kemih. Apabila terdapat distensi kandung kemih, maka buka klem untuk mengeluarkan urin. Catat jumlah urin yang keluar dan urin yang tersisa. Ulangi prosedur tersebut sampai program tersebut berjalan lancar. Nah, kemudian atau yang tidak terpasang pada dawar kateter. Nah, kita cuci tangan pada jam pertama, klem diberikan minum, pasien diberikan minum 1 gelas, kemudian diberikan lagi pada jam kedua sebanyak 1 gelas. Nah, anjurkan klien menahan keinginan buang kejat apabila terasa ingin berkemih. Observasi kandung kemih apakah terjadi distensi atau tidak. Apabila klien sudah tidak tahan lagi menahan keinginan BAK, suruh klien berkemih sampai merasa puas. Apabila tidak merasa ada keinginan BAK tapi kandung kemihnya penuh, pasang nelaton kateter. Tampung urin dan ukur jumlah urin yang keluar. Ulangi latihan minimal 1 siklus selama latihan dilakukan. Nah, catat dari hasilnya. Evaluasi kemampuan mengontrol kemih, nokturia atau kencing di malam hari, adanya residu volume urin, distensi kandung kemih, enorisis, hesitansi, verbalisi pengeluaran urin tidak tuntas, terus kemampuan menunda pengeluaran urin, frekuensi berkemih, dan sensasi berkemih. Berikan pujian apabila peningkatan kemampuan berkemih. Dan juga ada beberapa yang dianjurkan ya, yaitu adalah banyak untuk pasien untuk minum air sekitar 6-8 gelas sehari. Nah, terus juga pasien juga dapat hindari minuman yang dapat mengiris kandung kemih, contohnya adalah alkohol, kafein, teh, kopi, ataupun minuman bersoda lainnya. Hindari banyak minum pada 2 jam sebelum tidur untuk meningkatkan kualitas tidur pasien. Anjurkan pasien untuk mencari pertolongan medis jika setelah dilepas kateternya pasien ternyata tidak dapat berkemih selama 6 jam, ada perasaan ingin berkemih tapi tidak dapat berkemih, ada nyeri, perut membesar, ataupun terjadi demam. Jangan lupa untuk mendokumentasi kegiatan. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.